Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah di hari Senin tanggal 12 Mei tahun 2025. Menemani aktivitas siang teman-teman di sana atau teman istirahat di sela kegiatan sehari-hari. Ini dia selengkapnya, hiburan misteri di Fakta Sejarah dalam judul Tumbal dalam Kandungan. Terik matahari siang itu terasa menyengat. Arif berjalan pelan menyusuri lorong pasar yang becek dan penuh teriakan pedagang. Di antara bau anjir ikan dan asap gorengan yang menyesakan, ia mengetuk satu persatu toko, warung hingga lapak buah. Semua demi satu harapan, pekerjaan. "Maaf mas, belum butuh orang," ujar pemilik warung sembako sambil tersenyum simpati, lalu buru-buru kembali menata telur. Arif membungkuk, lalu melangkah lagi. Perutnya sudah perih sejak tadi malam tak terisi apapun. Sarapan? Hah, mimpi. Bahkan sisa nasi di panci pun tak ada. Laras istrinya hanya menatapnya dingin saat ia minta makan. "Mau makan apa? Cuma bisa ongkang-ongkang kaki di rumah," ujar wanita itu kemarin malam. Suaranya tajam seperti bilah silet. Padahal dulu Laras wanita yang manis, penuh empati. Saat baru menikah, ia tak pernah keberatan makan nasi garam asal bersama. Tapi sejak hamil 2 bulan lalu, sikapnya berubah. Mungkin karena hormon. Tapi Arif tahu, ini lebih dari itu. Ini tentang rasa kecewa dan muak yang sudah mengendap lama. Ia mendesah pelan. Di kantong celananya hanya ada debu. Bahkan untuk beli teh celup pun tidak cukup. Ingin rasanya pulang, ngopi, merokok, lalu tidur. Tapi ia tahu, wajah Laras akan semakin masam jika ia pulang dengan tangan kosong. Arif terduduk di depan kios kosong. Keringat mengalir dari pelipis, mencampur debu di wajahnya. Ia menggenggam perut, berharap udara bisa menggantikan makanan. Matanya menatap warung makan di seberang jalan. Aroma soto membelai hidungnya, menyiksa. "Aduh!" Sebuah suara tua memecah lamunannya. Seorang kakek tersandung batu dan jatuh tepat di depannya. Belanjaannya berhamburan. Tomat, cabai, bahkan tahu goreng tercecer. Tanpa pikir panjang, Arif berdiri dan membantu pria tua itu. Ia pungut satu persatu barang belanjaan, membantu merapikan plastik-plastik, dan menepuk-nepuk punggung sang kakek. "Matur nuwun ya le, maklum, matane wis rabun," ucap si kakek tersenyum lelah. "Iya pak, lain kali hati-hati ya," jawab Arif, berusaha tulus meski tubuhnya sendiri sedang lemas. Begitu sang kakek pergi tertatih-tatih, mata Arif menangkap sesuatu yang tergeletak di dekat kaki. Dompet coklat. Ia melirik kanan kiri, tak ada yang melihat. Tangannya gemetar saat mengambil dompet itu. Ia ragu. Suara nurani berseteru di kepalanya. Tapi perutnya meraung dan wajah Laras muncul di benaknya, mengejek dan mencibir. Ia masukkan dompet ke kantong belakang celana, lalu berjalan cepat menjauh dari kios. Beberapa langkah kemudian, ia berbelok ke gang sepi. Ia membuka dompet itu. Perlahan dan ternganga, uang lembar demi lembar, 50.000, 100.000, ada 2 juta lebih di sana. Arif mendadak berdiri, kepalanya ringan. Dunia terasa berpihak padanya untuk pertama kali dalam beberapa bulan terakhir. Ia langsung membayangkan pulang dengan uang ini, membelikan lauk, mungkin nasi padang untuk Laras. Dengan lauk rendang, Laras pasti akan diam, tidak akan mengejek, mungkin akan menangis saking terharunya. Tapi saat ia berjalan melewati warung kopi kecil, ia melihat sesuatu yang lain. Seorang pria sedang asyik tertawa sambil memainkan ponsel. Di meja terlihat notifikasi, saldo menang plus 200.000 rupiah. Arif menoleh. Ingatannya melayang pada kenalan namanya, Anton, yang pernah memberinya tautan ke situs judi online. Awalnya ia tak tertarik, tapi sekarang, cuma iseng cobain sedikit. Lumayan kan kalau menang. Depo 100.000 dulu dah, bisik pikirannya. Ia duduk di pojokan warung, minta segelas air putih. Ia pinjam ponsel temannya,
login dengan akun lama, dan memasukkan angka 1 permainan, lalu 2, menang. Tring, 300.000. Arif terkekeh, mendongak ke langit, seolah semesta tengah menebus deritanya. Ia menambah taruhan. Tring, 500.000, menang lagi. Ini dia jalannya, ucapnya pelan. Ia menambah lagi, tapi kali ini kalah lagi. Pasti error ini jaringannya, pikirnya. Ia pasang taruhan 2 kali lipat. Kalah. Peluh dingin mengalir, tangannya mulai gemetar. Uang di dompet tinggal sedikit. Terakhir pasti menang kali ini, batinnya. 300.000. Dan kalah. Dan seperti itu dalam waktu 2 jam, uang di dompet Raib hilang semua. Arif terduduk seperti mayat hidup di pojok warung. Ia tak percaya. Tangannya menggenggam dompet kosong yang kini hanya berisi KTP. Dengan tubuh gemetar, ia berjalan ke toilet umum. Di dalam, ia melihat bayangannya sendiri. Wajah lelah, mata merah, kantung mata menggantung. Aku goblok, gumamnya. Brak! Ia membenturkan kepala ke dinding berkali-kali hingga darah menetes di pelipisnya. Saat senja tiba, Arif berjalan pulang. Tubuhnya lelah, kepala nyut-nyutan, dan harapan sirna. Sesampainya di rumah kontrakan mereka yang berdinding papan dan atap bocor, ia membuka pintu perlahan. Laras sedang duduk di lantai, menyuapkan nasi ke mulutnya. Semur daging ada di piringnya. Arif terpaku. Kamu makan apa? Tanya Arif pelan, mencoba menyembunyikan luka di keningnya. Nasi? Mau makan buah juga gak sanggup beliin kan? Jawab Laras sambil tetap mengunyah. Arif menahan nafas. Ia duduk, mencoba tersenyum. Kamu lapar mas? Tanya Laras, nadanya datar. Arif mengangguk kecil, hatinya sedikit hangat. Tapi kemudian Laras menunjuk panci di dapur. Ada nasi sama garam. Mau makan ya ambil sendiri. Daging ini buat aku dan anakku. Kamu kan gak kerja, ujar Laras sembari menaruh piring ke lantai dengan keras. Laras, apa maksudmu? Tanya Arif, nadanya mulai naik. Kalau kamu berguna, aku gak akan sekasar ini mas. Aku capek hidup seperti ini. Menikah itu untuk bahagia. Plak! Tanpa sadar tangan Arif menampar pipi Laras. Wajah istrinya limbung, matanya membelalak. Puas, mau anakmu mati? Teriak Laras sambil memegangi pipinya. Arif melangkah maju, panik, hendak menenangkan, tapi Laras menepisnya keras. Laki-laki macam apa kamu ini? Judi, pukul istri. Aku kelaparan, masih merasa benar. Laras menangis keras. Ia masuk ke kamar dan membanting pintu. Arif berdiri di ruang tengah, tubuhnya gemetar. Dek, maaf, jangan tinggalin mas, kita selesaikan baik-baik. Suara dari dalam kamar menggema. Kalau 2 bulan lagi kita masih tinggal di tempat ini, aku akan pergi mas. Angin sore menyelinap masuk lewat celah-celah dinding papan rumah kontrakan Arif. Langit mulai temaram, dan suara adzan maghrib dari surau kecil di ujung gang menggema pelan. Di dalam rumah, Arif terduduk di atas tikar lusuh. Di hadapannya, nasi dingin dan garam seadanya. Di sudut dapur Laras terdengar mencuci piring tanpa kata. Tak sedikit pun menoleh ke arah suaminya. 2 bulan. Itu ultimatum yang diberikan Laras. Jika dalam waktu 2 bulan mereka masih tinggal di rumah reot ini, dengan hidup yang begitu-begitu saja, maka ia akan pergi. Arif tahu Laras tak sedang main-main. Bukan hanya karena amarah, tapi karena lelah. Lelah menunggu perubahan yang tak kunjung datang. Arif menatap kosong dinding kayu yang penuh tambalan kertas semen. Pikiran di kepalanya berputar tak menentu. Ojek online sudah dicoba, tapi motornya saja sudah dijual 2 bulan lalu. Kerja proyek sekarang sepi, apalagi ia tak punya kenalan kontraktor. Jual gorengan, halah modal dari mana? Kepalanya kayak mau pecah. Alah tobat, gumamnya menyandarkan tubuh ke tiang rumah. Dari dalam kamar terdengar Laras membentak pelan. Jangan tidur habis maghrib, pamali, rezeki nanti makin seret. Arif tak menjawab. Dalam hati ia mengumpat. Pamali, apa untungnya? Tidur saja dilarang. Cari kerja juga gak ada solusi. Tiba-tiba ia teringat seseorang.
Nama yang dulu sering muncul tiap nongkrong malam Jumat di warung kopi. Bagus. Sahabat lamanya yang dulu sama-sama pengangguran. Tapi entah kenapa, beberapa bulan belakangan hidupnya berubah drastis. Rumah baru, motor matic keluaran terbaru, bahkan istrinya yang dulu galak, kini jadi penurut luar biasa. Bagus sempat bilang dia punya jalan pintas, tapi waktu itu Arif cuma menertawakannya. Kini, jalan pintas itu mungkin perlu dicoba. Malam itu, Arif menumpang sepeda ke rumah Bagus. Letaknya di tengah desa, dikelilingi pagar semen setinggi dada. Lampunya terang, terasnya bersih, dan dari jendela terlihat istrinya sedang menyuapi anak sambil tersenyum. Kebalik banget sama Laras, gumam Arif. Itu istri atau asisten rumah tangga? Bagus menyambutnya dengan tawa lebar. Tubuhnya berisi, perut sedikit membuncit, ciri khas orang yang hidup nyaman. Joko Medan, akhirnya mampir juga, serunya, lalu menggamit lengan Arif dan menariknya masuk. Obrolan dimulai dengan basa-basi ringan, lalu berlanjut ke hal-hal lebih dalam. Arif akhirnya menceritakan semuanya, tentang Laras, kehamilan, ultimatum 2 bulan, dompet yang hilang sia-sia, dan perasaan rendah dirinya yang tak kunjung sembuh. Bagus menyimak sambil menghisap rokok dalam-dalam. Ia tak menyela, hanya mengangguk-angguk. Ya, begitulah nasib laki-laki kalau nggak pegang uang, kata Bagus akhirnya. Tapi sebenarnya ada kok jalan keluar, asal kamu berani. Arif memicingkan mata. Hah? Berani? Maksudmu apa? Bagus berdiri, berjalan ke lemari, dan mengambil satu foto. Sebuah potret rumah tua yang berbeda dari rumahnya sekarang. Ini rumahku dulu, Rep, sebelum kenal Mbah Warse. Arif mengernyit. Hah? Mbah Warse itu dukun ya? Bagus tertawa. Kalau kamu pikir dukun itu cuma yang pakai jenglot dan kemenyan murahan, bukan. Mbah Warse itu lebih dari itu. Dia bukan orang sembarangan. Yang datang ke sana bukan cuma orang kampung, tapi juga pengusaha dari kota. Tapi ya, gak sembarang orang bisa tahan. Tahan apa, Gus? Bagus menatap Arif dalam-dalam. Tahan syaratnya, tahan prosesnya. Tapi kalau kamu kuat, 2 bulan itu lebih dari cukup buat kamu beli rumah dan mobil. Arif mendengus. Alah, kayak pesugihan aja, Gus. Yo mirip, tapi ini gak pakai tumbal, Rep. Asal kamu gak macem-macem. Arif terdiam. Setengah dari dirinya ingin bangkit dan pergi, tapi separuh lainnya penasaran. Aku gak mau tumbalin orang, Gus. Apalagi calon anakku. Bagus tersenyum tipis. Lawang aku juga gak numbalin siapa-siapa kok. Tapi ya itu, harus kuat mental. Tengah malam, Arif dan Bagus naik motor ke pinggir desa. Udara dingin mulai menusuk, dan lampu jalan semakin jarang. Jalanan berbatu menurun tajam. Sepanjang perjalanan, Arif merasa seperti masuk ke dimensi lain. Gelap, sunyi, dan mencekam. Setelah hampir setengah jam, mereka tiba di depan rumah sederhana. Sebuah gubuk berdinding papan, beratap seng, tapi halaman depannya bersih. Di atas amben depan rumah, seorang pria tua duduk bersila. Tubuhnya kurus, rambut putih tergerai, dan matanya tajam, terlalu tajam untuk lelaki seusianya. Mbak Warse, bisik Bagus. Ingat jangan macam-macam, dia bisa tahu niatmu, Rep. Arif mengangguk. Mereka mendekat. Wes jam piro iki? Suara Mbah Warse pelan tapi menusuk. Wong kok sowan tengah wengi. Tapi ya wes lah, mlebu-mlebu. Mereka masuk ke ruang tamu. Tidak ada lampu, hanya penerangan dari lampu minyak dan dupa yang menyala di sudut ruangan. Aromanya menusuk hidung, membuat kepala sedikit pening. Di sudut ruangan lain, ada seorang perempuan muda duduk menunduk. Matanya kosong, tubuhnya kaku, seperti patung hidup. Pasien kae, kata Mbak Warse singkat. Arif merinding. Matanya tak lepas dari perempuan itu yang terus menatap lantai tanpa berkedip. Onopo, ada apa? Tanya Mbak Warse, kini menatap Arif. Bagus memberi isyarat agar Arif yang bicara. Dengan suara pelan, Arif menjelaskan semuanya tentang istrinya, rumah yang ingin ia miliki, 2 bulan yang jadi batas hidup rumah tangganya. Mbah Warse hanya diam, lalu bangkit perlahan, berjalan mendekati Arif. Tangannya kurus dingin dan terasa berat saat menyentuh dahi Arif.
Le, nek awakmu ora mantep, mending balik saiki. Pulang sekarang. Masalahmu ya urusan kadonyan kan, harta benda, tapi syaratnya ora iso gampang. Arif mengangguk pelan. Saya siap kok Mbah, siap. Tidak bisa dibatalke lho Le. Tambah Mbah Warsih. Yen wis janji, kudu dituruti. Nek ora, nyawamu sing gantine. Arif mulai ragu, tapi ia menatap wajah Laras dalam benaknya. Ia membayangkan rumah kecil dengan taman dan suara anak kecil bermain. Saya siap, Mbah. Mbah Warsih berjalan ke kamar. Beberapa menit kemudian, ia kembali membawa secari kertas lusuh bertuliskan tangan. Iki sarate. Ayam cemani, kepala kerbau, kembang setaman, kemenyan Jawa, dupa, baskom lempung, lan getihmu dewe. Ojo lali, awakmu kudu telanjang pas ritual. Udah, ora oleh turu, ora oleh mlayu. Nek ana sing ngejak ngomong, rungokno wae, tapi ojo gampang janji. Nek kowe wani janji, ya kudu dituruti. Arif mengangguk, meski nafasnya mulai sesak. Kata, getihmu sendiri, dan jangan gampang janji terus terngiang. Saulan meneh, pas rembulane meletek, waktumu mung 2 minggu, nggo nyiapke sekabehane. Mbah Warsih menatap tajam. Mbuh uripmu arep iso bergelimang harta, apa malah ketiban balak? Sing penting saka kene kudu ikhlas. Saat mereka keluar dari rumah itu, angin dingin menusuk tulang. Tapi yang membuat Arif menggigil bukan udara malam, melainkan bayangan yang ia lihat sesaat sebelum melewati pekarangan. Sosok tinggi tanpa kepala berdiri di balik pohon besar. Arif tidak bilang apa-apa, tapi ia tahu sejak malam itu hidupnya sudah tidak akan sama lagi. Di perjalanan pulang, Bagus bertanya, "Kuat gak kamu sama syaratnya?" Arif menatap jauh ke depan. "Alah mbuh Gus, orang ngerti, gak tahu. Tapi ini satu-satunya cara." Ia menggenggam kuat kertas lusuh pemberian Mbah Warsih. Kalau ritual itu berhasil, apa benar hidupku bakal berubah? Pertanyaan itu menggema di kepalanya, bahkan hingga mentari pagi mulai menyingsing dari balik bukit. Panas matahari siang itu menyengat, tapi tak bisa menyaingi panasnya pikiran Arif. Di ruang tengah rumah Bagus, lantai penuh dengan kantong plastik besar berisi ubo rampe. Perlengkapan ritual yang disebutkan Mbah Warsih. Ayam cemani hidup diletakkan di kandang kecil di pojok. Matanya menatap tajam, seolah tahu nasibnya akan berakhir malam ini. Kepala kerbau yang didapatkan dengan susah payah dari pasar hewan sudah dibungkus rapi dengan kain putih. Kembang 7 rupa, kemenyan Jawa, dupa, dan baskom tanah liat telah siap. Ini serius banget ya Gus, gak kayak ritual-ritual konyol yang dulu aku dengar di warung, ucap Arif sambil menatap baskom itu. Bagus mengangguk, lalu menyalakan sebatang rokok. Dari awal aku bilang, yang ini bukan main-main Rep, makanya jangan bercanda nanti malam. Arif menatap ayam hitam itu. Matanya merah seperti bara, paruhnya hitam legam. Bulu-bulunya tidak seperti ayam biasa, lebih pekat, seolah menyerap cahaya. Jam 8 malam, setelah Laras dan para tetangga terlelap, mereka berangkat. Motor tua milik Bagus meraung menembus jalan setapak desa. Suasana berubah saat mereka mulai menanjak menuju hutan kecil di batas timur desa. Di kiri kanan hanya pohon tinggi dan semak-semak gelap. Tak ada suara binatang malam. Udara terasa lebih berat. Setelah 30 menit perjalanan, Mbah Warsih sudah menunggu di pinggir jalan setapak. Ia berdiri di bawah pohon randu besar, mengenakan pakaian lusuh dan memegang lampu petromak. Matanya mengamati mereka dengan tajam, lalu mengangguk tanpa sepatah kata. "Apa semua persyaratannya sudah beres?" tanya Mbah Warsih singkat sambil memeriksa ubo rampe yang Arif dan Bagus bawa. "Lengkap Bah," jawab Bagus cepat. "Yowes, ayo." Mereka menyusuri jalan setapak ke dalam hutan. Tak ada suara kecuali langkah kaki dan sesekali helaan nafas mereka sendiri. Arif menggenggam erat baskom lempung
yang berisi kembang dan dupa. Setiap langkahnya semakin berat, bukan karena beban di tangan, tapi karena batin yang mulai resah. Akhirnya mereka sampai di sebuah lapangan terbuka. Di tengahnya berdiri pohon tua menjulang. Akarnya mencuat kemana-mana, seperti ular. Di samping pohon itu ada sumur tua yang hampir tertutup ilalang. "Taruh di sini semua," perintah Mbak Warsi. Arif dan Bagus mulai meletakkan barang-barang di pinggir sumur. Mbah Warsi mengambil kepala kerbau dan meletakkannya tepat di depan sumur. Lalu mulai menyembelih ayam cemani. Darah ayam hitam itu ditampung di baskom lain. Baunya amis, menyengat. "Lepas bajumu." Suara Mbah Warsi tenang tapi tegas. Arif menurut, meski tubuhnya menggigil oleh udara malam. Ia merasa telanjang, bukan hanya secara fisik, tapi juga batinnya. Dosa, rasa malu, dan kebodohan seperti ikut terbuka bersamaan dengan lepasnya kaos dari tubuhnya. Mbah Warsi berdiri di belakang Arif, lalu mulai menyiramkan darah ayam ke kepalanya. Cairan itu dingin, kental, dan berbau besi, menetes perlahan dari rambut, wajah, hingga dadanya. Arif nyaris muntah. "Duduk bersila, jangan bergerak, jangan tidur, jangan lari. Kalau ada yang bicara dengarkan, tapi ingat, jangan asal janji," pesan Mbah Warsi sambil menyalakan dupa dan kemenyan. Aroma tajam langsung menyeruak ke udara. Asap menari di antara pohon-pohon, membentuk bayang-bayang aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. "Wes, aku karo Bagus, bali sek yo. Sak wayahmu dewe kene. Kami tinggal dulu," ujar Mbah Warsi. Sendirian?" tanya Arif dengan suara nyaris tak terdengar. "Ya kudu, harus." Mbah Warsi dan Bagus beranjak meninggalkan Arif sendirian di tengah hutan. Hanya lampu petromak dan dupa yang menyala. Udara malam menggigit kulit, membuat Arif menggigil. 10 menit pertama, hutan sunyi, tak ada suara. Tapi setelah itu segalanya berubah. Arif mulai mendengar suara halus dari kejauhan. Gamelan, sayup-sayup, seperti dari dunia lain. Terdengar bonang, saron, kendang. Musiknya lambat, berat, dan membuat jantungnya berdetak tak karuan. Lalu, suara tawa kecil perempuan. Arif memejamkan mata. Cuma suara. Jangan lari, jangan takut," katanya pada diri sendiri. Saat ia membuka mata, di sekelilingnya sudah berdiri pocong-pocong. Tak satu pun bergerak, tapi mereka menatap langsung ke arahnya. Mata kosong, kepala miring, kain kafan masih berdarah di bagian dada. Arif ingin berteriak, tapi suaranya tenggelam. Satu sosok perempuan muncul dari arah sumur. Ia melangkah pelan, mengenakan kain jarik putih, rambut panjang tergerai, dan wajahnya seperti mimpi, cantik, tenang, dan matanya seolah bisa menembus isi kepala Arif. "Mas Arif," sapanya dengan suara halus. "Aku Sekar Ayu." Arif tak menjawab, bibirnya keluh. "Aku Danyang dari dunia seberang. Aku dikirim untuk menanyakan satu hal." Perempuan itu mendekat. Jarak mereka hanya 1 meter. Bau melati bercampur anyir menyengat hidung Arif. "Yang mana yang akan kamu berikan, Mas? Istrimu atau anakmu?" Jantung Arif mencelos. "Apa maksudmu?" bisiknya. "Perjanjian ini tidak gratis, ada harga. Kamu harus pilih satu nyawa." Arif menggeleng. Tidak mungkin." Sekar Ayu tersenyum. "Tak perlu diucap, cukup hatimu yang menjawab, Mas Arif." Ia mengulurkan tangan. "Ambil belati ini, teteskan darahmu ke atas kepala kerbau, maka perjanjian kita akan sah." Arif menatap belati di tangan Sekar Ayu. Jantungnya berdebar. Tapi wajah cantik itu membuatnya limbung. Ia tak bisa berpikir. Ia ambil belati itu, sayat ujung jarinya dan meneteskan darah ke kepala kerbau yang sudah dingin. Sekar Ayu tersenyum. "Terima kasih Mas Arif. Aku tunggu bulan depan saat rembulan penuh kembali."
Lalu ia berjalan mundur, lenyap perlahan bersama asap kemenyan. Semua suara gamelan berhenti, pocong-pocong menghilang, angin kembali tenang. Arif tersungkur, terengah, tubuhnya basah oleh keringat dan darah. Ia menangis pelan. Apa yang barusan terjadi? Pagi menjelang, matahari malu-malu menerobos selai daun. Mbah Warsi dan Bagus datang kembali. Arif masih duduk di dekat sumur, matanya merah, wajahnya kusam. Apakah sudah selesai? Mbah Warsi mengangguk. Ia membawa baskom tertutup kain hitam. Iki ganjarane, hasil perjanjian. Mereka berjalan kembali ke rumah Mbah Warsi. Di sana Arif duduk di amben. Tubuhnya terasa berat, seperti habis dihisap energinya. Mbah Warsi membuka kain di atas baskom. Di dalamnya tumpukan uang, tapi bukan uang biasa. Semuanya berlumuran cairan merah lengket. Bau amis menyengat dari sana. Arif menatap uang itu dengan ragu. Ini beneran? Tanyanya. Mbah Warsi mengangguk. Tapi iki durung resik. Klobot getih. Isih kudu dibersihke sesuai syarat dayang. Sak syarat. Lah kowe wis janji, wis ngiket getihmu. Rembulan meletek maneh. Bulan depan dayangnya bakal datang. Kalau syaratmu tidak dituruti, ya nyawamu sendiri yang diambil. Arif tercekat. Tapi aku cuma janji, Rep, meskipun tidak dengan kata. Tapi niatmu sudah diikat dan Danyang sudah menerima, kata Mbah Warsi. Arif menatap uang di baskom. Tangannya gemetar, tapi tetap ia ambil dan masukkan ke dalam kantong kresek. Ini cuma ritual lah, gak beneran, gak mungkin, gumamnya berulang-ulang. Tapi dalam hatinya, satu suara kecil berbisik, kau sudah memilih, Arif, dan bayaran itu akan datang. Di lain waktu, rumah itu berdiri megah di ujung gang perumahan semi-elit yang baru dibangun 6 bulan lalu. Cat putihnya masih bersih, pagar minimalis, halaman kecil dengan rumput yang ditanam simetris. Di garasi, motor matic baru yang masih mengkilap berdiri angkuh, lengkap dengan helm full face seharga hampir 1 juta. Rumah itu bukan mimpi lagi. Rumah itu nyata dan itu adalah milik Arif. Istrinya menatap ke sekeliling ruang tamu yang masih wangi cat. Matanya berbinar. Jarang sekali ia terlihat sebahagia ini sejak mereka menikah. Ia duduk di sofa empuk, meraba bantal, menatap gorden, lalu beralih ke Arif yang berdiri di ambang pintu dengan senyum kaku. Ini rumah kita, Mas? Tanyanya pelan, nyaris tak percaya. Arif mengangguk. Iya, rumah kita. 2 bulan lalu sudah jadi, dan ini bulan ke-6, finishing dan ngisi perabotan. Bener kan janjiku? Laras menutupi mulutnya dan tiba-tiba memeluk Arif erat. Mas, makasih, aku gak nyangka. Arif membalas pelukan itu, meski di dadanya terasa semacam kehampaan yang tak bisa dijelaskan. Di luar, angin bertiup sepoi-sepoi, tapi di dalam dirinya ada badai yang mulai mengendap-endap. Hari-hari pertama di rumah baru dipenuhi keriuhan bahagia. Laras kembali menjadi dirinya yang dulu, lembut, penuh perhatian. Ia bahkan memasakkan Arif sup iga dan sambal goreng kentang kesukaannya. Perut Arif kenyang, hatinya pun terasa hangat. Ia berpikir mungkin ritual itu tak seburuk yang dibayangkan. Toh semua berubah jadi lebih baik. Uang yang ia dapatkan ia gunakan untuk membeli perlengkapan rumah, menambah tabungan persalinan, dan bahkan memperbarui pakaiannya yang sudah usang. Ia potong rambut, beli minyak wangi, beli sepatu pantofel yang katanya bisa menambah wibawa. Orang-orang mulai melirik, bahkan tetangga yang dulu ogah menyapa, kini mengangguk hormat. Tapi kebahagiaan itu mulai tergerus perlahan. Malam pertama gangguan datang, Arif terbangun dengan nafas memburu. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat, meski AC menyala. Dalam mimpinya ia melihat seorang anak kecil laki-laki diseret oleh makhluk hitam besar tak berbentuk. Anak itu menjerit, "Bapak, tolong aku, Bapak!" Arif berdiri dari tempat tidur, berjalan ke jendela, mencoba menenangkan diri, tapi dada kirinya berdenyut keras.
Keringat dingin mengalir dari pelipis. Ia menatap langit malam. Rembulan belum bulat, tapi hampir. Ia menyimpan mimpi itu sendiri. Ia tak ingin membuat Laras khawatir. Tapi malam berikutnya, mimpi yang sama terulang, bahkan lebih nyata. Anak itu berlumuran darah, merangkak ke arahnya. Matanya penuh harap. Tapi tubuh Arif seperti terkunci. Ia tak bisa bergerak, tak bisa menolong. "Bapak!" Teriakan itu membangunkannya. Laras menepuk bahunya panik. "Mas, kamu mimpi buruk ya? Kok teriak-teriak?" Arif mengangguk, duduk dengan kepala tertunduk. "Iya, mimpi buruk, gak apa-apa." Laras memandangnya khawatir, tapi tak banyak bertanya. Ia beranjak ke kamar mandi. Pagi itu saat Arif hendak membuat kopi, ia mencium bau menyengat dari dapur. Bukan bau makanan basi, tapi sesuatu yang lebih busuk, lebih amis. Ia mengikuti bau itu ke bawah meja dapur, lalu menemukan bangkai burung gagak mengeras. Matanya terbuka, paruhnya menganga seolah sedang menjerit. Arif tersentak mundur, jantungnya melonjak. Burung ini dari mana masuknya? Jendela kan selalu ditutup. Ia buru-buru membungkus bangkai itu dengan plastik dan membuangnya ke tong sampah. Tapi aroma amisnya tetap menempel di hidung. Beberapa hari berikutnya, Laras mulai sering mengeluh. "Kenapa di rumah ini panas banget ya, Mas? Padahal udah pasang AC." Arif hanya mengangguk. Ia juga merasakannya, tapi tak mau panik. Ia pikir itu hanya perasaan. Tapi hari demi hari, semuanya terasa makin aneh. Arif mulai mendengar langkah kaki dari loteng, padahal rumah itu satu lantai. Gelas-gelas kadang pindah sendiri. Kadang istrinya merasa seperti ada yang memperhatikan saat mandi. Namun yang paling membuat Arif tak bisa tidur adalah mimpi yang makin sering datang. Kini bukan hanya anak kecil yang diseret. Ia melihat anak itu dibaringkan di meja batu, dan makhluk tinggi besar dengan jubah hitam mulai menyayat tubuh kecil itu pelan-pelan sambil tertawa. Arif hanya bisa menjerit tanpa suara. Tangannya seperti terikat. Ketika bangun, Arif merasa sekujur tubuhnya nyeri, seperti habis dipukuli. Ia tak tahan lagi. Hari itu juga ia menemui Bagus. Rumah Bagus tetap sama mewahnya, tapi mata pria itu terlihat lebih lelah. Arif datang tanpa basa-basi. Ia ceritakan semuanya, mimpi, bangkai burung, langkah kaki, dan rasa panas di rumah. Bagus diam cukup lama, lalu dengan tenang berkata, "Kamu sudah memberikan perjanjian dengan penunggu sumur itu, Rep. Kamu gak bisa seenaknya mau cabut. Kan kamu sudah diberi kekayaan. Dan kalau Danyang itu sudah datang, ya harus kamu beri perjanjian itu. Kamu harus menepatinya." Arif menatapnya. "Tapi dia minta nyawa. Gila kamu, Gus." Bagus menarik nafas panjang. "Lah, gak semua pesugihan minta nyawa orang yang kelihatan kok. Kadang cuma perlu satu, yang belum lahir. Hatimu bicara apa waktu kamu ditanyai Dayang penunggu sumur pemberi kekayaan itu?" Arif membatu. "Ya, dalam hatinya dia memilih anak." "Lah, kamu belum lihat anakmu kan yang dalam kandungan istrimu? Belum menyentuh juga, belum kenal, belum ngasih nama. Secara hukum dunia, dia belum jadi siapa-siapa. Tumbalin aja lah, Rep, gak apa-apa." Arif menoleh tajam. "Alah, jangan ngomong kayak iblis, Gus, kamu." Bagus tak tersinggung. Ia malah menepuk pundak Arif. "Lawang kita udah jadi iblis, Rep. Kadang kita cuma bisa pilih yang paling kecil resikonya. Kamu mau kehilangan istrimu, kan kamu bisa bikin anak, atau dirimu, atau..." Arif berdiri, wajahnya merah. Ia tak ingin mendengar lagi. Tapi saat keluar rumah Bagus, kata-kata sahabatnya itu terngiang. "Pilih yang belum lahir, tumbal di dalam kandungan." Malam itu, Arif duduk sendirian di ruang tamu rumah barunya. Semua lampu dimatikan. Hanya cahaya temaram dari rembulan yang masuk lewat jendela besar. Ia mengingat wajah Laras saat tertawa.
Tangan halusnya mengelus perut. Suara pelan saat ia bicara dengan bayi di dalam sana. Tapi ia juga mengingat suara Sekar Ayu. Wajah cantiknya yang anehnya tidak bisa dilupakan. Suara gamelan, jeritan anak laki-laki, darah. Arif menunduk, kedua tangannya menutup wajah. "Maafkan aku, Nak." Bisikan itu lirih, nyaris tak terdengar, tapi cukup jelas di telinga makhluk-makhluk yang mungkin sedang mengawasinya malam itu. Ia tak tahu pasti keputusannya benar atau tidak, tapi malam ini ia tahu perjanjian itu mulai menagih. Rembulan tampak semakin bulat, langit cerah, angin berhenti, dan Arif masih duduk di ruang tamu, gelisah, menanti sesuatu yang tak bisa ia cegah. Udara rumah malam itu mendadak berubah. Pendingin ruangan menyala, tapi hawa dingin yang terasa bukan dingin biasa. Bukan seperti hembusan AC yang nyaman di kulit. Ini dingin yang menusuk tulang, seperti udara dari liang lahat yang menyelinap lewat celah-celah dinding. Jam menunjukkan pukul 00.14. Rembulan menggantung sempurna di langit bulat, terang, dan menatap ke bumi seperti mata Tuhan yang sedang menagih janji. Arif terbangun dari tidurnya. Ia membuka mata perlahan. Lampu kamar remang-remang. Laras masih tertidur di sampingnya. Tangannya melingkar di perut yang mulai membesar. Bayi mereka sudah memasuki bulan ke-8. Namun Arif merasa sesuatu, ada yang tidak beres. Perlahan, ia bangkit dari tempat tidur. Kakinya terasa berat. Udara semakin dingin. Di ujung kamar, tempat buayan bayi yang dibeli Laras sejak bulan lalu, ada seseorang duduk di sana. Nyi Sekar Ayu. Rambutnya panjang jatuh berantakan ke lantai. Wajahnya seperti biasa, tenang, pucat, dan matanya menatap Arif tanpa emosi. Tapi malam ini, sorot matanya berbeda, seperti sedang kelaparan. "Mas Arif," bisiknya, lembut seperti kabut. "Aku datang menagih." Arif bangun, ingin menjerit, tapi tubuhnya membatu, lidahnya keluh, tangannya seolah diikat tak kasat mata. Sekar Ayu berdiri dari kursi. Langkahnya tidak menimbulkan suara sedikit pun. Di tangannya kini tergenggam pisau hitam gaib. Bukan dari logam, tapi dari cahaya yang hitam legam, seperti potongan malam itu sendiri. Dengan gerakan perlahan, ia menyayat udara di depan perut Laras yang tertidur. Saat itu juga Laras mengerang pelan, tubuhnya menggeliat, wajahnya berubah. Keringat dingin mengucur dari pelipis lalu. "Ah!" Teriakannya pecah. Ia terbangun memegangi perutnya. Matanya liar, tubuhnya menggeliat kesakitan. Mas, tolong, sakit banget." Jeritnya sambil menahan rasa ngilu yang tiba-tiba menyerang. Arif panik, ingin bangkit, tapi tubuhnya tetap tak bisa digerakkan. Ia berusaha membaca doa dalam hati, berharap kekuatan dari mana saja datang menyelamatkan mereka. Tapi tak satu ayat pun bisa diucapkan, seolah bibirnya dijahit. Sekar Ayu menoleh, menatapnya dengan senyum dingin. "Kamu sudah memilih, jangan hianati perjanjian." Dari rahim Laras terdengar suara tangisan bayi, tapi bukan tangis biasa. Tangisan itu penuh kemarahan, penuh luka, dan menggema seperti suara dari lorong bawah tanah. Arif menggigil, matanya mulai kabur, nafasnya sesak. Laras kini seperti kerasukan. Tubuhnya mendadak tenang, tapi matanya kosong. Ia bangkit, berjalan pelan menuju kursi bayi. Dari dalam perutnya, seolah ada sesuatu yang bergerak liar, membentur dari dalam. Ia duduk, tangan kirinya mengelus perut. Tangan kanannya mengangkat sesuatu dari udara kosong. Bayi yang tidak terlihat. Tapi entah bagaimana Arif bisa merasakannya. Bayi itu ada dan sekarang sedang diletakkan di meja makan. Pemandangan di depan Arif berubah seperti mimpi buruk babak pertama. Meja makan, darah, jeritan, dan anak kecil itu muncul. Badan kecil, wajah belum sempurna, mata lebam seperti bekas pukulan. Ia menatap Arif, tak menangis, tak marah, hanya kecewa. "Kenapa, Pak?" bisiknya lirih. Arif ingin menjerit, tapi tak mampu. Anak itu perlahan-lahan menghilang dalam kabut.
Jeritan Laras kembali pecah, membuyarkan semua. Sekar Ayu tak lagi terlihat. Buayan kosong. Lampu kamar tiba-tiba mati. Arif jatuh pingsan. Pagi harinya, Arif terbangun di lantai. Kepalanya nyeri. Laras terbaring lemas di tempat tidur. Matanya kosong, tubuhnya dingin. Perutnya terasa sunyi. Arif langsung membawanya ke bidan terdekat. Detak jantung bayi hilang, Pak, ucap bidan dengan wajah penuh simpati. Arif limbung, dunia seolah berhenti. Detik itu juga ia ingin tubuhnya meledak dan menghilang. Laras menatapnya dengan mata merah. Tak suatu pun kata keluar, tapi tatapannya berkata semuanya. Kamu penyebabnya. Arif berlutut di hadapannya. Tangisnya pecah, deras sesenggukan. Ia genggam tangan istrinya. Maaf, Dek, masalah. Mas terlalu lemah. Mas cuma mau kamu bahagia. Aku sudah buat perjanjian. Laras menarik tangannya, mendorong Arif menjauh. Kamu tega, bahkan sebelum anak kita lahir, Mas, ucapnya pelan. Ia bangkit dari tempat duduknya, perlahan berjalan keluar dari ruang bidan tanpa menoleh. Arif tetap di lantai, tubuhnya gemetar. Dunia gelap. Semua yang ia lakukan untuk membahagiakan Laras justru menghancurkannya. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga bisa mengambil hikmah. Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya.